Oke, selamat pagi semua. Selamat sejahtera. Jaba. Oke, selamat sejahtera semua. Terima kasih karena bersiaran kemari dalam pembelajaran online. Eh, Memang inilah rutin kita setiap minggu, di mana kita harus buat pembelajaran online. Kalau tidak, nanti kamu pun ketinggalan ilmu. Oke, jadi hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran minggu lalu. Kalau pembelajaran minggu lalu uh, dia tentang ensemble P4. Kalau ada yang tidak ikut pembelajaran minggu lalu, kita belajar tentang P4. Oke. Hari ini kita akan mempelajari terminologi musik. Oke, terminologi musik yaitu pada muka surat 59. Oke, buka dulu muka surat 59. Sudah buka? Oke. Oke, cukup terus tekan saja. Oke, terminologi musik ini adalah simbol ataupun tanda isyarat di dalam sebuah sekolah lagu. Oke, simbol ataupun tanda isyarat di dalam sebuah lagu. Biasanya terminologi musik ini ada di dalam sekolah lagu. Oke, ada di dalam sekolah lagu. Ataupun kalau kamu tengok di dalam buku teks ada beberapa notation ataupun notasi musik dan ada terminologi musik di sana. Itu adalah terminologi musik. Oke. Tempo, dinamik, dan tanda isyarat dalam skor musik membantu pemuzik dan konduktor memainkan lagu dengan ekspresi yang dikehendaki oleh komposer atau pengubah lagu. Ini maksudnya. Jadi tanda-tanda di dalam terminologi musik ini sebenarnya mempengaruhi di dalam tanda-tanda di dalam skor lagu itu mempengaruhi lagu lah. Apa yang komposer mau, begitulah keluarnya bunyi yang dihasilkan oleh pemuzik. Oke. Ada 3 di sini ya. Ada 4 sebenarnya. Ada 4 terminologi musik di sini. Satu dia tempo, 2 dinamik, 3 simbol, dan 3 sih sebenarnya. 3 simbol, ada 3. Oke, minta maaf. Oke, tempo. Daripada segi tempo, kalau kita belajar pada tingkatan 1 dulu, kita ada belajar Adante. Adante ini yang apa ini? Kelajuan seperti orang berjalan. Oke, mungkin ada yang tidak tahu sebab ada yang tidak start pada tingkatan 1. Adante ini maksudnya kelajuan seperti orang berjalan. Macam mana tempo orang berjalan, begitulah. Oke. Oke. Di tingkatan 4 ini kita ada 2 tempo yang kita belajar. Yaitu lento. Lento ini bermaksud sangat lambat. Oke. Sangat lambat. Dan kedua dia ritenuto ataupun Rita Tando begitu. Kalau kami panggil dulu Rita Tando. Dia punya kalau simbol bagi linto LINTO yaitu sangat lambat. Oke. Macam kura-kura lah orang bilang. Oke, manakala kalau Rita Tando ni dia maksudnya dia beransur-ansur lambat. Nanti cikgu jelaskan contohnya di dalam kalau dalam mainan gitar, apa? Cikgu sambung dulu di gitar.
Kalau dalam permainan gitar, tritotando ini bermaksud dia perlahan-lahan daripada cepat pergi perlahan-lahan beransur lambat. Contohnya begini. Begitu. Dia yang pada part terakhir tuh dia punya tempo dia beransur lambat. Oke, coba ulang sekali lagi ya. Lebih kurang begitu. Kebiasaannya Rita Tando ini dilakukan pada akhir lagu. Maksudnya pada akhir lagu itu barulah ada Rita Tando. Oke, itu untuk tempo ah. Untuk tempo ada apa pertanyaan kah? Ada apa pertanyaan? Lento, Titando, ada apa pertanyaan? Respon? Ada apa pertanyaan kah? Tidak. Oke, sipil sini yang mau jawab nih. Yang lain. Oke. Seterusnya uh, kita berbincang daripada segi dinamik. Oke, dinamik. Oke, dinamik ada dua yang akan kita pelajari. Dan sebenarnya waktu tingkatan 3, tingkatan 2 cukup pernah bagi tahu juga ini dinamik, yaitu crescendo dan decrescendo. Oke. Crescendo ini bermaksud semakin kuat dan beransur kuat. Oke. Contohnya macam suara Cua. Dia berkuat. Contohnya macam kalau dalam mainan gitar pun dia begini. Ini untuk crescendo. Begitu. Itu crescendo. Crescendo ini dia beransur kuat daripada perlahan ke kuat. Coba ulang sekali lagi. Daripada perlahan semakin dia kuat. Itu untuk crescendo. Manakala di crescendo daripada kuat ke perlahan. Dia punya simbol begitu kamu ketik dalam buku teks. Oke. Di crescendo ini maksudnya dari kuat kepada perlahan. Contohnya begini. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu. Daripada kuat kepada perlahan. Oke. Untuk part dinamik, ada apa-apa persoalan? Oke. Oke, tiada. Oke, terima kasih karena bagi respon. Oke. Seterusnya kita akan berbincang melalui terminologi yang seterusnya yaitu simbol. Simbol ini kita akan ajar banyak nih. Kita mau belajar nih simbol sebab ini simbol ini paling penting. Oke. Oke. Simbol flat. Oke. Simbol flat. Oke, simbol flat ini bermaksud diturunkan pada not semiton. Contohnya macam kita ambil Ela.
E ya. Kalau yang tidak tahu apa itu gitar, ini E. E ya. Oke, bila disebut E flat, dia akan turun satu semiton. Nah, ini namanya E flat. Ataupun dia dikenali sebagai G sharp. E flat ataupun G sharp itu sama dia punya kedudukan. Oke. Untuk flat itu ada persoalan kah? Ada pertanyaan. Contohnya macam E flat kan tadi. Ini E. Apabila di flat kan dia akan jadi begini. Oke, lebih kurang begitulah. Ini nama dia E major, E flat major. Oke. Seterusnya istilah musik yang seterusnya ialah sharp. Oke, sharp. Sharp tuh bentuk dia pagar. Bentuk dia pagar. Oke. Contohnya macam tadi kita ambil E kan. Kalau sharp maksudnya E sharp dia naik semiton. E sharp ataupun sini dia naik semiton. Oke. Itu jelas. Seterusnya note yang seterusnya yaitu natural. Natural ini dia kembali kepada note asal. Contohnya macam tadi E sharp. E sharp kan? E sharp bila dikembali kepada note asal ataupun natural, dia akan kembali kepada note E balik. Dia kembali kepada note asal. Itu maksud simbol natural. Oke. Oke, selepas itu akhiran 1, 2. Oke, ini cukup pernah ajar kamu nih. Memang cukup pernah ajar kamu nih di dalam kelas. Oke, maksud dia dimainkan sehingga tanda akhiran 1. Oke, tanda akhiran 1 itu yang ada tanda titik tuh. Lepas itu dia akan ulang balik dan seterusnya dimainkan sehingga ke akhiran 2 tanpa memainkan note 1 semula. Maksudnya note 1 itu tidak payah lagi main, terus dia lompat pergi 2 apabila sudah ulang nanti. Oke. Oke, selepas itu tanda ulangan. Ini sama juga yang macam tadi, yang akhiran 1, 2. Tetapi ini dia kasih spesifik lah. Oke, tanda ulangan. Tanda ulangannya dia ada 2 begitu. Itu adalah simbol tanda ulangan. Bagi yang tidak tahu, itu adalah simbol tanda ulangan. Maksudnya apabila kita memainkan not tersebut, dia akan berulang. Dia akan ulang balik 1 kali. Atau ya 1 kali aja ada ulang. Dia tidak akan ulang banyak kali ya, 1 kali aja ada ulang. Tetapi kadang-kadang dia ikut komposer ataupun dia ikut pencipta lagu tersebut. Kadang-kadang ada lagu tersebut dia ulang 3-4 kali. Bila ada cakap ulang 3-4 kali, dia akan tulis sana ulang 5 kali, ulang 4 kali, ulang 7 kali ataupun sebagainya. Itu terulang. Tetapi kalau tidak simbol ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita hanya ulang 1 kali sahaja. Begitu. Dia ikut juga. Oke. Oke, seterusnya tanda penemat. Oke, tanda penemat, ini merupakan tanda penemat dalam sebuah lagu. Kalau yang sebetulnya, kalau Cikgu nampak di dalam notation di dalam mana-mana buku, tanda yang di belakang tuh dia ada tebal sedikit. Tuh garis yang di belakang tuh dia ada tebal sedikit. Tetapi boleh juga sepatutnya dia ada tebal sedikit. Sebab
bila tanda dua yang sama begitu saja, kebiasaannya dia menandakan sebuah frasa. Itu yang cikgu tahu lah. Oke. Seterusnya not tie. Oke, not tie ini adalah garisan melengkung yang menyambungkan dua not yang sama. Itu pitch itu memanjang bunyi. Oke. Kalau kamu tengok di sana dia ada crochet, tie, crochet. Oke, maksud tie ini bermaksud dia one, two, habis. Dia macam kalau crochet campur crochet sama dengan minim kan. Jadi maksudnya kalau di dalam tie ini crochet tambah crochet dia punya nilai adalah minim. Biar juga lah. Cikgu lukis dulu ah. Yang menepak nih ya. Oke. Biasanya kalau tie dia punya biasanya kalau tie dia begini, dia mesti sama pitch. Sini sampai sini dia mesti sama pitch. Dia mesti sama pitch. Kadang-kadang kalau ini adalah garis bar kan, kadang-kadang ada tie dia begini. Dia ada tie begitu. Jadi bila tie begini maksudnya nilai dia ini adalah 2 lah. Dia macam minim. Dia dinyanyikan satu kali saja. Itu tie. Tapi kalau slur dia berlainan. Kalau slur, cikgu padamnya dulu lah. Itu yang dibawa tuh. Kalau slur pula, slur dia berlainan pitch. Berlainan pitch. Sini kalau E, sini B. Jadi maksudnya begitu. Dia berlainan pitch. Dia berlainan pitch. Jelas tak tentang tie dan slur? Ini dua benda yang sama tapi nama yang berbeza. Kalau tie itu maksudnya dia sama pitch. Manakala kalau slur dia berlainan pitch. Ini selalu nih orang silap sangka. Slur, dia bilang slur nih sebenarnya dia berlainan pitch. Tapi dia disambungkan, itu disambungkan. Itu kalau slur. Kalau tie, begitu. Not yang sama, tetapi dia apa ini? Not yang sama saja lah. Biasanya dia dilakukan untuk membetulkan kedudukan not. Untuk membetulkan not yang ada di dalam. Kan kalau di dalam satu bar itu kadang-kadang ada 4 not saja. Crochet, 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 crochet. Tapi dia mau yang sini crochet itu minim. Bila dia mau crochet sini minim, dia terpaksa buat tie. Macam ini lah. Kalau di dalam satu bar, biasanya kan kadang-kadang ada kalau not 4 crochet, 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 crochet. Biasa kalau dia mau
not di sini minim, sedangkan di sini kiraan dia sepertinya kurucat kan. Tapi dia mau di sini minim. Apa yang perlu dia buat? Dia akan buat not itu menjadi tie. Jadi bila bila dia kasih jadi tie, dia akan jadi begini. Begitulah maksudnya. Oke, sehingga ke simbol tie, ada apa-apa pertanyaan kah? Sehingga ke simbol tie, ada apa-apa pertanyaan? Boleh cakap juga. Oke, kita teruskanlah. Sebab kalau kita lambat-lambat nanti yang lain pun lapar kan. Oke, seterusnya DC. Da capo. Ulang dari mula, dia bilang. Ulang dari mula. DC. Maksudnya, bila kamu jumpa simbol D, titik C, kamu akan ulang daripada mula. Begitu. Oke. Dal signo, DS. Dia ulang daripada yang ada tanda signo. Kadang-kadang kalau di dalam lagu itu kan ada dia ini orang panggil ano ba? Signo. Ini orang panggil signo. Oke. Biasanya dia akan bila sudah nyanyi begitu kan, terus dia taruh ini, tapi ini kamu tidak buat. Tapi bila ada dia kasih tulis DS, DS, maksudnya di al signo, kamu akan cari tuh benda yang ada simbol ini. Kamu akan cari benda simbol itu dan kamu nyanyikan ataupun kamu mainkan musik kamu di pada simbol bar yang ada ini. Oke? Ya tidak apa. Nanti kalau kamu tidak paham, boleh juga kita tunggu nanti. Oke. Sekarang nih yang cukup mau bagi tahu mau kamu kena paham dulu apa maksud dia. Lepas itu koda. Koda maksudnya bahagian tambahan di dalam sesuatu lagu penutup atau biasanya berbeza daripada struktur lagu asal. Maksudnya dia akan berakhir kadang-kadang terus dia lompat. Kadang-kadang kalau ada simbol begini kan dia cakap tu koda, dia bilang. Jadi kamu kan cari simbol yang ada nih, nah koda. Oke, bagian tambahan dalam sesuatu lagu. Oke, permata. Permata, dia punya simbol begini. Oke. Oke, apa simbol bagi permata ini? Bermaksud, kalau permata ini dia punya maksud, dia not itu dia whole. Maksudnya dia macam mana? Kalau dalam nyanyian lah kan, apa? Ini yang akhir sudah nih. Kayak contohnya macam putra putri negara jaya. Na 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 na.
Dia macam lagu itu terhenti seketika, macam ya dia macam to pause tapi dia suruh stay lagu tersebut macam baru kalau tuh konduktor sudah berhenti baru kamu stop begitu. Dia tidak termasuk di dalam beat asal. Maksudnya uh, terus konduktor sudah berhenti baru mulai balik. Lebih kurang begitulah. Oke, itu adalah maksud permata. Oke, jadi uh, kita punya pembelajaran sampai di sini. Cuma apa yang Cigu mau kamu buat, kita tunggu dulu Dina. Sebab kita ada dalam masa beberapa menit lagi nih. Kita tengok nomor 1. Oke. Namakan terminologi musik yang terdapat pada karatan melodi berikut. Oke, ini karatan melodi. Namakan terminologi musik. Ada beberapa terminologi musik di sini. Kan? Oke. Untuk yang apa terminologi musik? Cikgu minta si J. Apa terminologi musik di bagian E? Ada si J kayaknya. Ya. Oh J. Apa terminologi musik yang terdapat di 1E? Ya, dia ada selah. Lagi? Apa lagi selain itu? Crescendo. Oke, betul. Di crescendo, betul. Ada lagi? Dinamiknya? PMF. Itu pun terminologi musik. Ini sebenarnya kita belajar daripada, ya, betul, piano. Piano, mezza forte. Ada lagi? Lento. Lento. Oke. Oke, jadi cukup rasa kamu paham sudah ini terminologi musik. Jadi cukup minta kamu buat latihan di muka surat 61. Oke, 61 nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Bila sudah siap tuh kamu gambar dan hantar sama Cikgu. Boleh kah? Boleh? Oke. Kelas kita berakhir sudah, tetapi sebelum berakhir itu macam biasa lah kita punya bukti kehadiran. Boleh kamu pasang kamu punya kamera kah? Hah? Boleh? Coba pasang semua kamera dulu ya. J, Ekeford, Marcella, pasang. Ya. J, Marcella, Nevle. Pakai dulu baju, J. Oke, cepat, cikgu mau gambar nih. Ek the fort. Mana sudah? J, mana sudah kau J? Ada sudah baju pun tuh.
Nedvli, AC, oke. J, oke. Oke, tidak apalah. Si Marcella mungkin dia tidak baca kali itu. Oke, ini saja kelas untuk kita hari ini. Dan Cikgu harap kamu semua sehat-sehat. Dan jangan keluar rumah. Stay at home. Belajar daripada rumah. Oke. Dan Cikgu harapkan kita dapat berjumpa lagi secara online pada minggu hadapan. Dan kalau boleh kita sentiasa kuat. Kita berdoa sesama kita supaya kita dihindari daripada penyakit COVID nih. Cikgu doakan supaya kamu pun sehat-sehat juga. Oke. Begitu sih daripada Cikgu dan Cikgu akhiri kelas ini. Oke. Jadi kalau masih ada kurang paham boleh tengok video ini sekali lagi. Nanti Cikgu akan post di dalam grup kamu supaya yang lain pun jelas apa yang Cikgu apa ini apa yang kita belajar tadi. Oke, terima kasih kelas dan salam maju jaya. Bye bye. Baik, Cikgu. Bye. Baik, Cikgu.